Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini menarik sekali ya. Jadi kemarin saya coba baca kontennya mengenai pajak, kemudian hubungannya dengan kepemilikan atau legal entity dari rumah sakit itu sampai dengan subsidi yang diharapkan. Kita kan akhirnya munculnya ke subsidi yang diharapkan. Nah, memang tadinya di forum ini saya juga sedikit banyak tadinya mau curhat juga gitu. Tapi ternyata setelah dengar dari Pak Nasir gitu, kok kayaknya jadi nggak enak saya mau curhat gitu ya. Jadi, dikumpulkan dalam bukan, jadi betul. Jadi memang sebetulnya begini. Pada dasarnya yang membedakan aturan main tadi atau tujuan kita dalam melaksanakan operasional suatu rumah sakit itu kan kembali di perizinan. Nah, di perizinan memang kebetulan Pak, kebetulan kami itu izinnya atau landasan atau dasar hukumnya adalah perseroan terbatas, sehingga otomatis segala sesuatu yang terkait dengan perundang-undangan maupun aturan main ke-PT-an itu harus kami penuhi. Nah, yang jadi permasalahan sebetulnya bukan di masalah apakah kita profit atau non profit yang perlu kita coba sama-sama untuk pahami gitu. Tapi lebih ke arah bagaimana struktur pendapatan kita sebetulnya. Nah, kalau kita cermati bersama sebetulnya ini bersyukur Rumah Sakit JIH ini masih diberi kesempatan untuk mencari atau mengutamakan pendapatan-pendapatan yang di luar BPJS, bisa dikatakan begitu. Tetapi nanti di tahun 2019 universal coverage sudah ditetapkan, kita otomatis wajib menjalankannya begitu. Nah, pada saat kita sudah menjalankan universal coverage tadi, otomatis pentarifan maupun sumber pendapatan kita tidak akan berbeda mau dengan yang nirlaba. Apabila ini kita bandingkan dengan struktur biaya, itu sangat berbeda. Karena pada struktur biaya, ya tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Rima, bahwasanya kalau untuk rumah sakit pendidikan maupun rumah sakit pemerintah tidak diwajibkan melaporkan 25 lah badan. Sementara kita diwajibkan melaporkan. Kemudian tuntutan-tuntutan lain yang non-discounted faktornya ada sebagai PT yang tujuannya adalah for profit. Sehingga kayak misalnya kita mau mengajukan keringanan 50% PBB juga nggih Pak, jadi dikatakan repot tidak, tapi kemungkinan disetujui juga kecil. Jadi ya. Jadi walaupun Sleman cukup baik, kerjasamanya cukup baik dengan kami gitu. Nah, oleh karenanya ini yang sebetulnya perlu dibahas juga, bahwasanya kalau kita ngomongkan aturan pajak sampai kapanpun aturan pajak bukan di tangan kita. Jadi aturan pajak itu sudah betul yang disampaikan Pak Nasir tadi, bahwasanya kalaupun kita akan menyampaikan ke Dijen Pajak loh, itu bukan area panjenengan, tapi itu area kita, dan kita punya kewajiban, kita dalam hal ini pajak, punya kewajiban untuk memungut sebesar-besarnya. Nah, tinggal sekarang kembali ke yang titik subsidi tadi, apakah ini dikembalikan ke kita sebagai pelaku industri? Saya bisa katakan karena kita mewakili dari rumah sakit for profit, kita sebutnya industri begitu. Kenapa kita sebut industri? Karena kita yang di for profit ini hanya punya satu keleluasaan sebetulnya Pak, itu di penggalangan dana. Jadi kalau sumber pendapatannya itu insya Allah semua sama Bu, wong pasiennya yo itu aja ya. Struktur biayanya yo 11-12, wong dokternya juga itu aja, cuman pindah tempat gitu. Iya, pindah tempat. Yang tadinya mungkin di sana itu posisinya sebagai ya, pemerintah. yang mungkin tadinya di rumah sakit pemerintah itu ya tuntutannya pasti tidak setinggi tuntutan kami yang quote and quote for profit ya. Istilahnya pada saat masuk pun ya kita perhatikan performance dokternya seperti apa, cara dandani seperti apa, cara bicara seperti apa, sehingga munculnya nanti ke pasien juga sedikit berbeda, tapi pelakunya sama. Nah, salah satu kelebihan kita kelebihan tanda kutip yang mungkin tidak bisa dimiliki oleh rumah sakit yang nirlaba ataupun yayasan itu dalam hal pengumpulan dana atau mendapatkan dana di luar struktur pendapatan. Seperti kita ketahui, sudah sedikit disinggung oleh Pak Nasir,
contoh kalau di industri leader saat ini ya ada 2, Siloam dan Mitra Keluarga. Dan dua-duanya saat ini sudah listed atau go public. Nah, yayasan pasti kan tidak mungkin. Nah, sehingga sebetulnya hanya itu saja kelebihan kita. Di lainnya beban-beban tadi ya sama persis. Malah kalau kita ngitung terkait dengan unit cost kita tertinggi karena paling kecil saja saya akan coba sampaikan per square meter di rumah sakit JIH itu untuk beban maintenance dan beban customer service, cleaning service mungkin Pak Andreapi juga sama gitu. Itu per 1 square meter itu kita butuh 1/3 orang untuk pembersihan. Ya nyon sewu, kalau misalnya kita bandingkan dengan rumah sakit yang nirlaba atau rumah sakit pemerintah mungkin 1 lantai itu 1 orang. Ini analoginya. Sehingga kalau kita kembali ke yang tadi terkait dengan kalau PT itu berbeda, diharapkan keuntungannya lebih, itu selama kita lihat struktur pendapatannya sama, bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan kita untung lebih besar dibandingkan yang nirlaba. Nah, ini juga. Nah, oleh karenanya menurut hemat kami sebetulnya tadi sudah disampaikan bahwasanya lean management yang sudah kita jalankan saat ini, kemudian efisiensi dari sisi clinical pathway termasuk tenaga kesehatan. Rasio-rasio tenaga kesehatan ini sampai saat ini masih menjadi rumusan-rumusan yang oleh Rumah Sakit JIH itu terus dikembangkan, Pak. Termasuk pengembangan dari sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen menjadi mutlak. Kalau kita mau mempercepat satu proses bisnis saja, rawat jalan saja, itu kita bisa mempersingkatnya dengan sistem informasi manajemen sehingga tenaga kerjanya sedikit. Tetapi sekali lagi kalau kita kembali ngomongkan masalah pajak, memang besar harapan kami sebagai pelaku di industri kesehatan, utamanya yang afiliasinya adalah profit, itu tetap untuk kesehatan atau untuk rumah sakit tidak semudah itu kita menyatakan bahwasanya kita mencari untung. Karena tuntutan rumah sakit juga pasti sosial, Pak. Kita nggak mungkin dalam hal ini ada pasien yang sudah masuk ICU, kemudian tidak ada penjamin, baik dari penjamin daerah maupun penjamin nasional gitu, terus tidak kita layani gitu. Pasti akan kita layani dan itu masuk ke hitungan social cost kita, social cost. Nah, oleh karenanya memang besar harapan di kita bukan masalah merubah bagaimana pungutan atau pengenaan biaya atas pajak, tetapi lebih apa yang kembali kepada kita sebetulnya. Ini yang sebenarnya yang sampai hari ini mungkin dari teman-teman rumah sakit belum begitu merasakan, Pak, Ibu. Jadi contohnya misalnya bersyukurlah bagi para rumah sakit jejaring aliansi tadi bahwasanya sentralisasi pembelian itu bisa mengefisienkan ya, bisa obat, bisa alat kesehatan. Tapi bagi kami di industri kesehatan, kami kan termasuk baru, Pak. Kita baru 10 tahun dan itu 10 tahun itu sangat-sangat muda, Pak, untuk rumah sakit. Ya alhamdulillah kita diberi kadang-kadang kita juga nggak tahu kok bisa maju gitu, kenapa gitu ya. Tapi kita diberi kesempatan untuk mungkin sedikit lebih maju. Tetapi kesulitan kita memang akhirnya dari sisi biaya investasi, Pak. Jadi biaya investasi tadi tinggi. Katakanlah sekarang kita mau bergandengan tangan dengan, bukannya nggak mau, kita mau bergandengan tangan dengan Panti Rapih, Bethesda dan yang lain sebagainya untuk katakanlah Mbok Panti Rapih yang punya MRI, kita yang punya CT. Itu kan kata-kata aliansi untuk menekan nilai investasi kan bisa. Tapi kan enggak mungkin, Pak. Enggak mungkin karena rumah sakit sebesar Panti Rapih itu ya harus punya layanan dari hulu ke hilir. Jadi nggak mungkin lah kita akan menekan dari sisi itu. Nah, Mbok Yao ya bahasa Jawanya, Pak. Mbok Yao itu kita itu pada saat kita sudah mendaftar atau rilis PO untuk satu pembelian investasi yang tujuannya untuk pelayanan pada pasien itu ada discounted rate. Atau kalau bisa malah tanpa PPN sama sekali. Iya. Karena mau kita semua itu akhirnya kembali ke tarif, Pak. Kalau buat kami di swasta, jadi nilai investasi, kemudian overhead,
kemudian itu nanti masuknya di hitungan tarif. Nah, sehingga mungkin yang coba kami akan sedikit sampaikan di apa ya, webinar yang menurut saya bagus sekali nih ya. Mungkin penekanannya kalau dari sisi pajak saya pikir sesuatu yang sudah di luar kontrol kita, jadi memang ya bagaimanapun kita harus kolek dari 25, 21, 23, 4, itu semua harus kita kolek sampai dengan lapisnya PPh 21-nya dokter ya. Jadi bagaimana kita waktu itu mensosialisasikan, wah saya sampai di demo gitu ya, katakanlah tanda quote and quote, karena waktu itu mulai pengenaan lapisan yang besar kepada, nah ya, dan kita wajib pungut ya, kita bukannya terus ya sudah dokter yang nyetor sendiri, nggak mungkin, kita PKP dan kita wajib pungut sampai dengan 25 kita yang potongannya juga luar biasa Pak Yolan. Jadi potongan saya yayasan saya kurang begitu ini, tapi kalau sama aja, tapi saya pikir lapisan 30% itu kan dari net itu kan juga 25 aja. Jadi kan menurut saya kan ya cukup memberatkan begitu. Apalagi kita di, nah oleh karena itu tidak bisa kita apa-apakan. Itu sudah given. Mau kita coba gerakkan ke beliau-beliau ini, saya pikir wong saat ini pemerintah nambah pekerjaan infrastruktur gila-gilaan seperti itu, jadi saya pikir kebutuhan dana dari penarikan pajak cukup tinggi. Tapi yang perlu kita bisa perjuangkan bersama-sama apa yang kembali kepada kita, Pak. Jadi ini yang saya belum melihat dari sisi proporsi kepentingan kita sebagai pelaku industri kesehatan. Kira-kira mungkin itu gambaran dari kami, dari bahasan apa ya, bahasan sederhananya gitu. Ini belum lagi yang tadi disampaikan oleh Bu Rima, saya coba apa ya, menyampaikan bahwasanya ada kontradiksi antara pasal 21 dan pasal 10. Pasal 10 udah gak kepake lah Bu. Pasal 10 itu ya sudah lah, itu sudah bukan sesuatu yang perlu kita bahas karena memang otomatis fokus kita pasal 21. Pasal 21 persepsi petugas pajak. Jadi ini kita juga perlu tekankan bahwasanya kadang-kadang persepsi kita di manajemen dengan persepsi AO kita itu, AR kita itu belum tentu sama, dan tentunya kita akan hormat karena bagaimanapun juga ini kan kembali ke negara. Tapi sekali lagi mungkin yang perlu sedikit kita perlu bahas, mungkin tidak dalam sesi ini, tapi bagaimana sih sebetulnya pengalokasian atau pendistribusian manfaat pajak itu kepada kita ini. Nah, itu yang paling penting menurut saya. Jadi apakah dalam bentuk insentif yang juga sudah diatur dan belum begitu clear and loud gitu, tapi lebih ke arah kalau kami sih butuhnya mudah lah, discounted aja. Jadi ada discounted atas setiap pembelian. Kira-kira tanggapan kami begitu Ibu Moderator. Jadi nanti kalau mau ada bahasan lain monggo nanti kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.